Pemirsa, seperti inilah para peserta dalam sosialisasi perihal kampanye yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Blitar. Mereka tampak begitu antusias menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber. Untuk kawan-kawan media juga perlu memperhatikan sebelum menerima iklan dari peserta pemilu, tentu harus berkoordinasi terkait dengan konten yang akan ditampilkan. Sedapatnya untuk dikonsultasikan apakah konten yang sudah dibuat oleh peserta pemilu atau dibuatkan oleh teman-teman media itu tidak melanggar ketentuan ini, menyoal, melakukan kegiatan dan lain sebagainya, ujaran sara dan lain sebagainya. Untuk tahu batasan-batasannya, kontennya silakan dikonsultasikan ke Pak Ridwan maupun Pak Aziz. Bila mana ada peserta pemilu di Kota Blitar akan melakukan kegiatan kampanye iklan. Waktunya tadi sudah dijelaskan 24 Maret 2018 baru pulih. Kalau sekarang itu masuk kategori larangan kampanye di luar jadwal sehingga ada dugaan pidana pemilunya. Dalam melakukan pengawasan khusus metode kampanye iklan di media, kami sudah membuat yang namanya gugus tugas. Gugus tugas itu melibatkan Komisi Pemilihan Umum, kemudian ada Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya ada Dewan untuk media pemberitaan. Sehingga kalau kemudian ada iklan di televisi melalui lembaga penyiaran ataupun radio, bila mana kontennya tidak sesuai, waktunya tidak sesuai, tentu kita akan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran. Yang paling substansial sementara ini bagaimana kita terkait dengan kegiatan kampanye ini, karena banyak sekali mereka yang ingin berkampanye, sedangkan kampanye ini kan melalui partai politik untuk mereka peserta pemilu. Nah, selama ini banyak sekali perseorangan yang datang ke media kita. Nah, ini kita bisa lebih tahu bagaimana kita harus menjawabnya, bagaimana kita harus memberikan pelayanan kepada mereka. Tak hanya diberi banyak materi oleh narasumber, dalam sosialisasi ini pula para peserta diberi kesempatan untuk mengikuti sesi tanya jawab bersama narasumber. Yang kami tanyakan yaitu tadi sudah disampaikan batasan atau zona pemasangan APK maupun TK, ya, jadi 50 meter dari fasilitas umum tempat ibadah maupun pendidikan. Yang perlu kami tanyakan bagaimana pemasangan itu tepat di hadapan kantor atau tempat pendidikan, namun di seberang jalan. Itu yang perlu kami tanyakan. Kalau di Blitar kan jarak tidak diatur sebagaimana di Kabupaten Banyuwangi. Tapi kalau kemudian ditaruh di depan tempat ibadah, walaupun seberang jalan, tapi kalau estetikanya itu tidak memenuhi, maka itu termasuk kategori alat peraga yang tidak boleh dipasang di lokasi tersebut. Estetikanya tidak pas, kan itu. Harus memperhatikan itu peserta pemilu dalam melakukan pemasangan. Ini dalam pemilu 2019 kan ada 9 metode kampanye yang dibolehkan sejak tanggal 23 sampai dengan 13 April. Khusus 2 metode dari 9 itu yang baru boleh dilakukan sejak 24 Maret. Rapat umum dan iklan di media. Hingga penting untuk jajaran kami menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dalam pelaksananya tidak melanggar. Karena prinsip Badan Pengawas Pemilu berupaya sedapat mungkin melakukan fungsi-fungsi pencegahan. Yang kedua, kemudian ini ada peserta dari teman-teman peserta pemilu, itu misalkan melakukan kegiatan kampanye tertutup, bukan kampanye tatap muka. Tetapi ketika saat dia melakukan tatap muka, kemudian pas masuk waktunya sholat, dia semuanya memakai kaos atau pakai atribut partai begitu ya. Nah, waktunya sholat, dia satu rombongan itu masuk dalam masjid untuk ikut dalam kegiatan sholat berjamaah tersebut. Kami kerepotan, ini masuk dalam pelanggaran kampanye apa bukan? Kemudian kalau ada tempat tatap muka terus masuk waktu sholat, terus peserta kampanyenya sholat ya silakan, jangan kemudian dihalang-halangi orang sholat, kan gitu. Walaupun sholatnya nanti pakai kaos, ada gambar caleg, ada gambar partai, ya memang waktu yang dipakai kaos itu, kalau sholat nggak pakai kaos malah salah.
Ketika suatu saat terjadi di suatu TPS ada orang asing punya EKTP, apakah mereka punya hak pilih? Warga negara asing tidak boleh menggunakan hak pilih pada pemilu 2019 karena syaratnya jelas warga negara Indonesia berusia 17 tahun. Kemudian dalam pemilu nantinya juga penting untuk diketahui semua pihak bahwa ada 3 kriteria kategori pemilih dalam pemilu 2019, yaitu pemilih yang sudah tercantum yang dimaksud DPT, kemudian ada daftar pemilih khusus, orang-orang yang sampai sekarang ini terlewat dalam proses penyusunan daftar pemilih oleh KPU sehingga waktunya pun antara jam 12 sampai jam 1 siang. Kami dari Partai Gerindra sangat mengapresiasi tentang hal tersebut karena ada sosialisasi dan arahan-arahan dari Bawaslu Provinsi dan juga didukung oleh Bawaslu Kota Blitar. Sehingga kami selaku partai politik sangat mengharapkan ketika kegiatan kampanye dimulai ataupun pileg sudah dimulai dan pilpres sudah dimulai, betul-betul pelaksana pemilu harus independen, tidak memihak pada salah satu paslon untuk calon presiden, karena kami melihat selama ini dan kami juga berdoa berharap semoga teman-teman pers juga profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tidak terlihat membela salah satu paslon. Ini harapan kami. Dari semua materi yang telah disampaikan oleh narasumber kepada para peserta sosialisasi ini, Bawaslu Kota Blitar berharap tidak akan ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu saat Pesta Demokrasi April 2019 mendatang berlangsung. Harapan saya adalah dengan diadakannya acara ini, kami khususnya yang ada di Kota Blitar ini, para caleg yang ada di Kota Blitar ini selain mengetahui itu juga kemudian akan melakukan hal-hal apa saja yang telah disampaikan atau di materi apa yang telah disampaikan ketika acara tersebut berlangsung, sehingga tercipta suasana yang benar-benar kondusif. Kemudian juga pemilu ini berjalan lancar, pemilu tahun 2019 berjalan lancar. Di sana juga untuk meminimalisir dari segala pelanggaran seperti itu, karena memang ketika itu kita bicara mengenai pelanggaran atau tindak pidana pemilu ini, mereka yang juga akan menjadi repot sendiri karena di sana ada artinya itu sanksi yang bahkan mungkin mereka tidak bisa dilantik seperti itu. Mari sukseskan pemilu 2019 bersama Bawaslu Kota Blitar. Cegah, awasi, tindak. Baik pemirsa, demikian tadi berlangsungnya sosialisasi pengawasan kampanye rapat umum dan kampanye di media dalam rangka pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Semoga apa yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut bisa difahami oleh para peserta sehingga pemilu di bulan April 2019 mendatang dapat berjalan lancar dan kondusif serta tidak ada kecurangan maupun pelanggaran yang terjadi. Saya Intan Aulia mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.